Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran koneksi antar materi modul 1.3 yaitu calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pertanyaan pemantik ke-1. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Profil pelajar Pancasila menekankan pembentukan karakter kuat yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut, maka guru perlu mempunyai visi guna menciptakan perubahan yang baik untuk lingkungan sekolahnya. Dalam menyusun visi yang berpihak pada murid, guru perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Pembiasaan positif literasi di SMA Negeri 1 Serang Baru. Di SMA Negeri 1 Serang Baru di tahun pelajaran 2024-2025 sedang menjalankan program mewujudkan program literasi untuk menghasilkan karya serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Hal ini menjadi impian serta target yang harus dicapai di tahun pelajaran 2024-2025 serta mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila secara menyeluruh, di mana dimensi profil pelajar Pancasila dalam menghasilkan karya literasi berbasis digital, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik dituntut untuk menuntaskan karya berupa resensi dan artikel secara jujur, bukan plagiasi, sesuai dengan jenis literasi dan buku yang telah ia pilih. Dimensi mandiri. Peserta didik dituntut untuk mandiri untuk dapat menuntaskan jenis literasi dan meresensinya. Dimensi bernalar kritis. Peserta didik dituntut untuk mampu berpikir kritis setiap objek bacaan yang dipilih. Dimensi kreatif. Peserta didik mampu menghasilkan karya berupa resensi buku dan artikel. Dimensi bergotong royong. Peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dengan teman satu kelas untuk mengumpulkan karya resensi buku dan artikel. Dimensi berkebinekaan global. Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman satu kelas maupun teman satu sekolah tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Peran dalam visi penggerak. Mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif dalam iptek serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan yang saya susun adalah meningkatkan kreativitas literasi dalam menghasilkan karya berbasis digital. Tahapan kanvas bagja yang telah saya buat, di mana B adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas literasi yang dapat menghasilkan karya digital? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program-program untuk meningkatkan kreativitas literasi yang menghasilkan karya berbasis digital.
Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait program-program untuk meningkatkan kreativitas literasi yang menghasilkan karya digital. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, nomor 1. Adakah guru yang berpengalaman dalam membuat sebuah resensi buku dan membuat suatu artikel? Pertanyaan yang kedua, jenis buku atau genre apa yang diminati oleh siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari informasi terkait guru yang pernah membuat resensi buku dan artikel. Yang kedua, menggali informasi terkait buku bacaan yang diminati oleh siswa. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apa saja dampak positif dari program karya literasi berbasis digital? Yang kedua, bagaimana perasaan siswa setelah mampu menghasilkan karya sebuah resensi buku dan artikel? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menggali informasi terkait respon dari siswa setelah melaksanakan literasi menghasilkan karya berbasis digital. Yang A. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. Di mana pertanyaannya? Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan karya literasi berbasis digital? Yang kedua, berapa lama untuk menyiapkan karya resensi buku dan artikel? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan wali kelas terkait langkah-langkah yang akan dilakukan serta pembagian tugas untuk masing-masing wali kelas. Yang kedua, membuat draft capaian proses hasil resensi buku dan selanjutnya artikel. Yang ketiga, koordinasi dengan ketua kelas sebagai koordinator kelas. Yang kelima, A. Atur eksekusi. Di mana pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam program karya literasi berbasis digital? Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan serta siapa saja yang akan mengisi peran tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim karya literasi berbasis digital. Yang kedua, menyusun deskripsi program, pelaksana program, dan deskripsi tugas dalam peran. Yang ketiga, membuat laporan hasil ketercapaian untuk masing-masing kelas. Yang keempat, membuat laporan evaluasi dalam keterlaksanaan program. Yang kelima, membuat program tindak lanjut sebagai upaya perbaikan. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang untuk membacanya. Visi sebelumnya, mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, kompetitif, dan berteknologi. Setelah saya memahami pendekatan paradigma inquiry apresiatif dengan akronim BAGJA, maka visi yang saya rumuskan dan yang akan saya buat program untuk dilaksanakan di SMA Negeri 1 Serang Baru di tahun pelajaran 2024-2025 adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif dalam iptek serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Di mana alasan merevisi visi dari sebelumnya adalah ada 3 poin. Yang pertama, visi lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan dan tidak bersifat umum. Yang kedua, menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan yang semakin berkembang pesat. Yang ketiga, mewujudkan generasi yang unggul dalam penciptaan hal baru yang bermanfaat. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya, Nurlela SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.